Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibra Kenta. Dalam kesempatan ini kita akan belajar mengenai rumus lookup di Excel. Sebelum memulai tutorial, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Berbicara mengenai rumus lookup itu terbagi atas dua, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP, di mana VLOOKUP mengambil data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP itu mengambil data secara horizontal. Misalkan dengan rumus, kalau VLOOKUP dia misalkan sama dengan VLOOKUP buka kurung sel acuan, tabel acuannya, kolom, baru indeks. Sedangkan rumus HLOOKUP itu kalau VLOOKUP dia menggunakan kolom, HLOOKUP itu menggunakan baris. Misalkan sama dengan HLOOKUP buka kurung sel acuan, tabel acuan, dan baris, kemudian baru indeks. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja ke contoh. Pada contoh yang akan kita bahas, telah tersedia 3 tabel, yaitu tabel daftar gaji, tabel gaji, dan tabel potongan. Pada contoh soal ini, kita akan mengisi tabel daftar gaji dengan mengambil data gaji dan berapa potongan setiap gaji. Bagian kolom gaji pokok, tunjangan, dan transportasi akan menggunakan rumus VLOOKUP dan pajak menggunakan rumus HLOOKUP. Sedangkan untuk total gaji menggunakan rumus SUM, dan gaji bersih didapat dari pengurangan total gaji dikurang pajak. Langsung kita isi bagian kolom gaji. Pada tabel daftar gaji dan tabel gaji ada sel yang menjadi kunci, yaitu sama-sama terdapat sel golongan. Langsung ke contoh, kita akan mengambil gaji pokok setiap pegawai yang besar gajinya ditentukan berdasarkan golongan. Masuk ke rumus, ketikkan di sana VLOOKUP sama dengan dulu VLOOKUP buka kurung, klik sel kuncinya. Dalam hal ini kita klik A1 yang sel dekat dengan sel Ibrahim itu, kemudian titik koma, blok tabel yang akan dipindahkan. Nah, blok tabel gaji yang di bawah, blok tabel gaji, titik koma 2, tutup kurung, baru enter. Maka akan keluar gaji Ibrahim golongan 1A sebesar 800. Jadi kenapa tadi menggunakan angka 2? Karena data yang kita pindahkan itu terdapat pada kolom kedua di tabel gaji. Gunakan rumus yang sama untuk mencari besaran gaji pokok pegawai yang lainnya. Setelah gaji pokok terisi, kita akan mengisi tunjangan setiap pegawai, di mana dibedakan berdasarkan golongan juga. Misalkan tadi Ibrahim gajinya 800, berarti golongannya di tabel gaji itu untuk golongan 1A gaji pokoknya kan 800, berarti tunjangannya 50.000. Berarti kita akan memindahkan besar tunjangan yang ada di tabel gaji dengan rumus sama seperti gaji pokok menggunakan VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik sel golongannya, titik koma, blok tabel gaji, titik koma, berarti di tunjangan itu kolom ketiga ya, berarti 3,
tutup kurung, enter. Maka akan muncul besar tunjangan Ibrahim sebesar 50.000. Nah, lakukan hal yang sama dengan pegawai yang lainnya. Berarti untuk kurdi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, 1C berarti ya kurdi, terus titik koma, klik tabel gaji, titik koma, 3, tutup kurung, enter. Untuk minus sama dengan VLOOKUP, klik selnya, sel golongannya, titik koma, golongan, titik koma, 3, tutup kurung, enter. Sama dengan yang lainnya, Nisha juga sama, VLOOKUP, sel golongannya, titik koma, tabel gaji, titik koma, 3, tutup kurung, enter. Zainal sama dengan VLOOKUP, klik sel golongan, titik koma, tabel gajinya, titik koma, 3, tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk transportasi, kita menggunakan VLOOKUP kembali sama seperti contohnya tadi. Tapi di sini berarti diganti kolomnya, berarti kolom keempat ya. Nah, di kolom keempat di transportasi, masing-masing setiap pegawai itu mendapatkan 100.000 untuk biaya transportasinya. Masuk ke rumus. Untuk yang pertama dulu, Ibrahim sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel golongannya, titik koma, tabel gajinya, titik koma, berarti 4, tutup kurung, enter. Nah, lakukan hal yang sama dengan keempat pegawai yang lain. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kode 1C, titik koma, blok tabel gajinya, titik koma, 4, tutup, enter. Sama dengan VLOOKUP, minus 1A, titik koma, golongan, tabel gaji, 4, tutup, enter. Sama dengan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP minus 1B, titik koma, tabel gaji, titik koma, 4, tutup kurung, enter. Dan yang terakhir sama dengan VLOOKUP 1C, titik koma, tabel gaji, blok, titik koma, 4, tutup kurung, enter. Nah, setelah transportasi dari semua, maka kita akan berpindah ke total gaji. Total gaji di sini, untuk total gaji akan menggunakan rumus SUM. Seperti itu sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana penggunaan untuk rumus SUM. Total gaji yang pertama untuk Ibrahim berarti sama dengan SUM, buka kurung. Nah, sorot atau blok sel yang akan dijumlahkan atau ditambahkan, berarti dari gaji pokok Ibrahim sampai dengan transportasinya, tutup kurung, enter. Lakukan hal yang sama dengan pegawai yang lain, sama dengan SUM, buka kurung, sorot sel yang akan dijumlahkan, tutup kurung, enter. Sama dengan SUM, suruh lakukan yang sama ya, sorot selnya, enter. Sama dengan SUM, sorot, tutup kurung, enter. Sama dengan SUM, sorot, tutup kurung, enter. Nah, itu untuk total gaji. Jadi total gaji menggunakan rumus dari SUM. Setelah tadi gaji itu menggunakan rumus VLOOKUP, sekarang kita akan menggunakan rumus HLOOKUP untuk mengambil berapa gaji atau pajak yang didapat setiap karyawan atau pegawai sesuai dengan golongannya. Berarti di sini pajak kita gunakan rumus HLOOKUP ya. Contoh yang pertama, Ibrahim sama dengan HLOOKUP, buka kurung, klik sel golongannya, titik koma, tabel potongannya disorot, titik koma. Berarti kalau untuk HLOOKUP itu tadi kan baris, berarti persenannya itu terdapat di baris ke-2, berarti titik koma, 2, tutup kurung, lalu dikali dengan total gaji, lalu enter. Nah, maka akan keluar besaran pajak yang harus dibayar sesuai dengan total gaji. Nah, kalau yang contoh yang pertama, Ibrahim itu berarti pajaknya dari gaji yang diterima itu sebesar 19.000. Nah, kita ulangi untuk kurdi, berarti sama dengan HLOOKUP, buka kurung, klik golongannya, titik koma, sorot tabel. Nah, sorot tabel potongan, titik koma, 2, tutup kurung, kali
Nah, kali berapa total gaji Kurdi? Di sini 1.450.000. Klik, lalu enter. Nah, kalau untuk potongan Kurdi sebesar 58.000 karena total gajinya 1.450.000. Nah, lanjutkan hal yang sama menggunakan rumus HLOOKUP pada 3 karyawan atau pegawai yang lainnya, sama dengan HLOOKUP golongannya berapa? Minus 1A, titik koma, tabel potongan di blok, titik koma 2, tutup kurung, kali gaji Mina berapa? 950, lalu enter. Nah, lanjutkan untuk Nisha juga. HLOOKUP, klik golongan Nisha, titik koma, tabel potongan, titik koma, 2, tutup kurung, kali besar gajinya ada 1.200.000, berarti kali sel yang total gaji Nisha, lalu enter. Nah, besar yang Nisha itu sebesar 36.000. Dilanjutkan dengan yang terakhir Zainal, sama dengan HLOOKUP, klik golongannya, titik koma, tabel potongannya disorot, titik koma, 2, tutup kurung, enter. Ini dulu dikali total gajinya, langsung enter. Nah, lalu enter. Nah, besaran gajinya sama seperti yang Kurdi karena mereka sama-sama golongan 1C. Nah, untuk gaji bersih itu dihasilkan dari pengurangan total gaji dikurang pajak. Berarti mereka harus bayar pajak 19.000 ya, berarti pengurangan. Nah, gaji bersihnya sama dengan, dari yang awal dulu dari Ibrahim, sama dengan klik total gaji Ibrahim dikurang dengan pajaknya, lalu enter. Nah, didapatlah 931.000. Untuk memudahkan yang gaji bersih ini, tinggal arahkan saya kursor lalu tarik ke bawah. Maka untuk gaji bersih yang diterima oleh masing-masing pegawai sebesar yang Ibrahim itu sebesar 931 sama dengan yang Mina karena mereka golongan 1A. Untuk Kurdi sama dengan yang Zainal sama-sama 1C. Yang beda sendiri itu untuk Nisha karena dia di golongan 1B. Nah, untuk tutorial yang HLOOKUP VLOOKUP ini sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.